ketika orang tua yang punya anak, anak yang masih punya orang tua. Nah, ini yang paling saya sedih. Sedih, Pak. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Al-Fakir, Ai Sobirudin. Alhamdulillah, dalam episode kedua ini melanjutkan episode yang kemarin. Kita masih di dalam acara ngodok, ngobrol di pondok. Podcast ini bertujuan untuk menceritakan tentang keseharian di pondok yatim dan apa saja yang Pak Ai bangun selama dalam kurun waktu yang kemarin disebutkan, dan inilah beberapa hal cuplikan-cuplikan yang menjadikan Qurrata Ayun kegiatan-kegiatan yang ada selama ini. Ini cuplikannya. Untuk bekal 10.000 tuh pondok yatim alhamdulillah. Mana di sini 15.000 bagian uang jajan sekolah per hari 10.000. Allah, semoga ada rezekinya lagi, amin. Bagian di atas, bagian di bawah anak-anak. Dan alhamdulillah atas Pondok Pesantren Yatim Piatu. Sekali lagi ucapkan banyak terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga Allah memberikan kesehatan, panjang umur dan berkah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut lagi. Hari ini kita masih berbincang-bincang dengan Al-Mukarrom, Al-Ustadz Pak Ai Sobirudin. Beliau terkenal yang kemarin disebutkan Ustadz Al-Fakir atau Ustadz Causiem yang populer ketika berdakwah. Hari ini akan kita bincang-bincang lagi di segmen episode kedua. Lagi kita Pak di Ya. acara modok ini. Betul. Di pondok. Alhamdulillah. Gimana Kemarin Pak? itu saya ini Pak, ada netizen yang masuk. Mereka menanyakan bagaimana caranya atau seperti apa di pondok yatim ini, persyaratan atau apakah berbayar atau seperti apa, di sininya seperti apa dan sebagainya. Itu yang masuk ke saya netizen dan menanyakan, mungkin Pak Ustadz lebih bisa menjelaskan tentang itu. A few moments later. Ya, baik Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shallallahu alaihi ala rasulillah amma ba'du. Untuk anak yang mendaftar ke Pondok Yatim Qurrata Ayun ini sama sekali nol, Pak. Gak ada administrasi. Gratis semua. Masya Allah, tabarakallah. Gak ada. Kalau orang gimana nih, kan banyak yang booming kan. Orang yang mau menyekolahkan atau ke pondok ya, ke pesantren, itu harus ada apalah bla bla bla, banyak kan. Alhamdulillah Pak, kalau di Pondok Yatim Qurrata Ayun semuanya gratis. Malahan gini Pak, saya itu suka nanya ketika ada ibu yang datang ke sini bawa anaknya yang mau menitipkan, saya suka nanya ke ibunya, ibu kerjanya gimana? Aktivitas ibu gimana? Gitu. Karena apa Pak? Ini ada satu amanah Rasul. Jadi ketika kita menyayangi anak yatim, lihat ibu, lihat janda, kan dia janda Pak. Itu udah kewajiban kita juga. Harus dibantu dia. Tapi alhamdulillah Pak, kebanyakan ibu-ibu ataupun orang tua daripada anak yatim itu kebanyakan udah berterima kasih juga sudah menitipkan anaknya di sini. Itu Pak yang jelas bahwa untuk
anak yang mau dititipkan ke pondok yatim ini semua gratis, Pak. Ya. Malahan apa tuh? Segalanya dari segi pakaiannya dia akan disekolahkan oleh saya, oleh di pondok ini, bukunya gratis, alat tulisnya segala macamnya saya siapkan. Itu yang paling Masya Allah tiap hari itu Pak, uang jajan, uang saku. Itu yang dalam benak pikiran saya itu keseharian untuk jajannya anak, Pak. Kenapa, Pak? Sudah pada mafhum anak yang punya orang tua. Coba bayangin aja, Pak. Orang tua punya anak, anaknya mau sekolah. Gak dikasih jajan oleh orang tua, sedihnya gimana? Saya sendiri, Pak. Ketika saya nggak punya uang, anak-anak mau berangkat sekolah. Sedihnya luar biasa, Pak. Hanya cuman bilang gini, Pak. Dek, sabar ya, Dek. Semoga Bapak nanti dapat lagi uang. Dari mana aja. Bapak berjuang, Bapak berusaha. Untuk, untuk jajannya kalian. Tapi Masya Allah, Pak, anak-anak di sini dengan sabar ikhlasnya. Soleh. Dia bilang, Pak, alhamdulillah udah makan juga. Itu yang paling terenyuh oleh saya. A few moments later. Ya di dalam istilahnya SOP-nya atau apanya, rencananya di awal itu Kurotayun itu menyekolahkan itu sampai SD, apakah sampai SMP atau SMA? Atau baik. Perguruan tinggi? Masya Allah, tabarakallah, Pak. Kami, Pak, bercita-cita. Ini juga udah terlaksana, alhamdulillah. Tapi sampai sekolah SMK. Untuk perguruan tinggi, itu juga kalau anaknya mau kuliah, ada sebagian orang agnia dulu ini Pak berbicara dulu, yang ingin mengkuliahkan si anak. Tapi Masya Allah, tabarakallah, Pak, banyak putus di tengah jalan. Alasannya gimana? Karena itu tadi, segi ekonomi dia udah siap nih untuk menyekolahkan. Itu orang si donator itu. Tapi pas udah 2 semester, 3 semester, mana ini anak pada minta untuk bayaran semester, kembali lagi ke kami. Nah makanya sekarang itu pengen pertimbangan. Hanya untuk sekolah menyekolahkan tingkat SD, ya SMP, SMK udah pada gratis, alhamdulillah. Udah memang sudah. Malahan udah beres SMK ya kemarin tuh banyak anak-anak yang sudah SMK kerja. Saya itu bilang silahkan kembali kepada ibumu, ke pangkuan ibumu. Dengan ikhlasnya kami. Tapi Masya Allah, Pak, anak nggak mau lupa akan ayahnya. Jadi seolah-olah saya itu anak ayahnya kan gitu. Karena yang mengurus itu, Pak. Jadi sekali lagi, Pak, ketika orang ataupun ada orang tua yang mau memondokkan anak di sini, menitipkan anak di sini, jangan bingung, jangan susah. Jangan dipikirin gimana nih untuk administrasi, keuangan segala. Jangan, Pak. Saya bebas, Pak. Insya Allah saya bantu dari nol. Sekolahnya, pakaiannya, jajannya, segala macamnya. Sekolahnya sampai SMK. Insya Allah pulang silakan lagi ke ibu kamu. Kalau aktivitas sehari-harinya misalkan dari mulai bangun tidur. Alhamdulillah. Ini bagaimana? Betul. Aktivitas. Insya Allah, Pak. Anak-anak di sini, Pak, bangun tidur, sholat berjamaah. Beres sholat berjamaah, ngaji tuh, Pak, ngaji subuh. Udah ngaji subuh, dia mandi, terus persiapan untuk sekolah, tapi makan dulu bersama, kan gitu, Pak. Udah mau berangkat, kalau ada uang tuh, Pak, saya kasih 10.000 per anak itu kan. Berangkat. Jatahnya dia, jatah anak. Sekolah pulang jam 12, Pak. Ada jam 1, ada jam 12. Itu keseharian anak. Pulang sini makan dulu, sholat. Udah itu istirahat dia. Istirahat dulu. Ada jeda, karena jangan terus. Iya, karena anak gimana lah. Gitulah. Udah itu baru mulai asar. Ada sebagian yang ngaji gitu. Kalau anak-anak kecil, Pak, kebanyakan main terus.
main sore lah di lingkungan pondok, nggak di Katanya ada program tahfidz juga, Pak. tahfidz insya Allah ke depan. Sekarang juga udah berjalan sih, Merintis. udah merintis dan alhamdulillah itu ada bagian-bagiannya, insya Allah. Nah, udah malam maghrib ngaji, pada isya ngaji, tidur jam 9, bangun subuh nih nanti. Itu keserian aja. Jadi itu makan kalau di sini 3 hari Pak, 3 kali. 3 kali sehari. Siram Makan, terus, ngambil sendiri. Dia lapar jam berapapun silahkan makan. Karena udah nyiapin dapur kalau saya Pak. Bebas. Bebas saya tuh. Jadi masya Allah tabarakallah. Nggak dibatas. Cuman kewajiban kita 3 kali. 3 kali sehari. Itu kalau perlu saya sampaikan ke Bapak, sehari itu Pak 10 liter lebih berasnya. Apalagi lauk pauknya kalau ada uang. Berarti 1 bulan itu. Oh, kalikan aja Pak. Masya Allah. Nah ini yang paling saya syukuri ketika ada beras Pak. Nggak ada uang nggak apa-apalah. Beras aja yang saya butuhkan itu beras. Nah itu makanya ke depan Pak insya Allah. Saya itu kan di sini pertanian Pak. Pengen ada semacam donatur yang datang mewakafkan. Ya sawah. Pak. Sawah. Tanah. Kita garap. Ya. Nggak jadi bingung lagi. Kita punya garapan sawah loh Pak. Dari wakafnya orang-orang yang adia yang mau mewakafkan. Insya Allah Pak, itu yang dikejar target saya. Pernah ada cerita nggak Pak? Misalkan si anak-anak berapa hari nggak jajan. Kalau makan mah udah pasti ya. Kalau jajan ini. Masya Allah, tabarakallah Pak. Kalau berbicara itu suka sedih Pak. Karena sekarang kebanyakan anak kurang jajan, kurang dikasih. Karena apa? Ya itu tadi. Situasi sekarang Pak. Saya itu sedih Pak sebetulnya. Masya Allah, tabarakallah. Ketika anak mau berangkat sekolah. Pas minta nggak ada. Pas minta nggak ada. Itu kalau anak kecil berani dia minta Pak. Jajan. Kalau nggak ada, saya suka sedih. Ya, itulah Pak. Baik. A few moments later. Untuk episode kali ini seperti itu ya. Dan memang tugas menyantuni atau menyayangi anak yatim bukan hanya tugas Pak Ustadz saja. Dan kita semua mengambil bagian supaya kita tergolong menjadi orang-orang yang mengikuti amanah Rasul, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan prosesnya bincang-bincang ini menjadikan hikmah, menjadikan inspirasi, menjadikan motivasi supaya dimanapun Anda berada menyayangi anak yatim ataupun Anda bisa langsung ke pondok ini yang berlokasi di Kampung Ciangsana, Desa Cialasas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Dan dukungan Anda akan memanusiakan manusia, yaitu salah satunya anak yatim. Semoga podcast ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.